Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas ekonomi bersama saya, Andre Satria. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas masalah ekonomi dalam sistem ekonomi yang merupakan materi di kelas 10. Sebagaimana kita ketahui, permasalahan pokok ekonomi yang dialami manusia adalah terjadinya kelangkaan akibat sumber daya yang terbatas, padahal kebutuhan manusia tidak terbatas. Secara garis besar, permasalahan ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu ada masalah ekonomi klasik dan ada masalah ekonomi modern. Masalah ekonomi klasik terdiri atas produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Masalah ekonomi klasik yang pertama yaitu produksi, yaitu bagaimana proses pengelolaan sumber daya yang terbatas hingga menjadi benda pemuas kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Masalah ekonomi klasik yang kedua adalah berkaitan dengan distribusi, yaitu masalah dalam proses penyampaian benda yang sudah diproduksi agar dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup konsumen. Dan yang terakhir adalah konsumsi, yaitu masalah dalam proses untuk mendapatkan benda pemuas kebutuhan yang akan dinikmati oleh konsumen. Yang selanjutnya adalah masalah ekonomi modern yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan ekonomi, what to produce, how to produce, dan for whom to produce. Masalah yang pertama, what to produce, yaitu barang apa yang akan diproduksi, berkaitan dengan benda apa yang perlu diproduksi sesuai dengan kebutuhan manusia. Yang kedua adalah how to produce, bagaimana proses produksinya, bagaimana membuatnya, bagaimana mendapatkan bahan bakunya, bagaimana distribusinya, karena hal ini perlu untuk diperhitungkan. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan for whom to produce, untuk siapa barang tersebut diproduksi. Karena kebutuhan manusia berbeda-beda, maka kita harus tahu ditujukan untuk siapa produk itu dibuat. Atau bisa kita katakan target pasarnya itu adalah siapa. Untuk materi yang kedua, lanjut kita akan membahas tentang sistem ekonomi. Lalu lanjut kita akan membahas tentang sistem ekonomi. Apa itu sistem ekonomi? Jadi untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi, baik yang klasik dan modern, maka diperlukan adanya sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah suatu sistem atau mekanisme yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi yang umum untuk menyelesaikan berbagai masalah pokok ekonomi. Secara umum, fungsi sistem ekonomi adalah satu, sebagai penyedia dorongan untuk produksi. Kemudian, mengkoordinasikan kegiatan individu dalam suatu perekonomian. Dan yang ketiga adalah pengatur dalam pembagian hasil produksi di seluruh anggota masyarakat agar dapat terlaksana seperti yang diharapkan. Dan yang keempat adalah menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi barang dan jasa berjalan dengan baik. Sistem ekonomi terbagi menjadi 4. Ada yang namanya sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi pasar, atau bahasa lainnya adalah liberal atau kapitalis. Ada yang namanya sistem ekonomi sosialis, atau biasanya juga disebut dengan sistem ekonomi komando. Dan yang terakhir adalah sistem ekonomi campuran. Yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional, yaitu sistem yang dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan bergantung pada sumber daya alam. Bisa dikatakan sistem ini masih sangat sederhana jika dibandingkan dengan sistem ekonomi yang lain. Pada sistem ini, masyarakat masih mengandalkan hasil alam serta tenaga manusia. Metode pertukaran yang masih dilakukan adalah dengan cara barter, yaitu barang ditukar dengan barang. Ciri atau karakteristik sistem ekonomi tradisional adalah masih terikat dengan tradisi dan budaya. Teknik produksi masih sederhana, metode transaksi dengan barter, kemudian produsen sekaligus juga konsumen, dan belum ada pembagian kerja. Kelebihan dari sistem ekonomi tradisional adalah hubungan masyarakatnya masih sangat kuat, tidak ada kesenjangan ekonomi, masih berpegang teguh atas asas kejujuran, kemudian tidak terjadi permasalahan ekonomi, dan juga tidak ada monopoli dari pemerintah. Untuk daerah yang masih menerapkan sistem ekonomi tradisional, contohnya seperti kalau misalkan di Indonesia, masih diterapkan di daerah yang masih agak terpencil seperti Nduga Papua, suku Baduy, sementara untuk negara lain seperti di Afrika ya, masih di Afrika Tengah, Ethiopia, dan Malawi. Dan sungguh ironis karena di tengah hingar-bingar perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi hampir di semua negara, kita masih menjumpai ada daerah yang belum tersentuh dengan modernitas tersebut. Yang selanjutnya adalah sistem ekonomi pasar atau bahasa lainnya sistem ekonomi liberal atau sistem ekonomi kapitalis. Jadi sistem ekonomi pasar adalah suatu sistem ekonomi yang di dalamnya menyerahkan semua kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi yang secara menyeluruh pada mekanisme pasar.
pertama kali diperkenalkan oleh Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nation, ya. Kemudian selain itu, sistem ekonomi pasar akan terjadi berlaku jika suatu sistem ekonomi yang mana pada harga barang dan jasa ditentukan oleh pasar terbuka, yang mana hukum penawaran dan permintaan bisa berlaku secara bebas dan tidak ada intervensi dari pihak manapun. Ciri atau karakteristik dari sistem ekonomi pasar, yang pertama, individu bebas menguasai faktor produksi. Kemudian perusahaan memerlukan sumber daya, yang ketiga interaksi individu dan perusahaan berada di pasar, kemudian equilibrium atau keseimbangan pasar membentuk harga, dan motif mencari laba sangat-sangat kentara dalam sistem ekonomi pasar. Kelebihan dari sistem ekonomi pasar adalah yang pertama, persaingan mendorong terjadinya efisiensi, kemudian mendorong usaha baru, kemudian mengurangi birokrasi negara, barang dan jasa tersedia beragam, dan adanya kreativitas dan inovasi. Kekurangan pada sistem ekonomi pasar, yang pertama adalah mudah terjadi krisis, kemudian pengangguran cenderung tinggi, kesenjangan ekonomi dan sosial, eksploitasi tinggi pada pekerja, dan juga adanya monopoli satu pihak. Negara-negara yang menerapkan sistem ekonomi pasar antara lain Amerika Serikat, Finlandia, Yunani, Hungaria, Inggris, Swiss, Belanda, Jepang, Singapura, Korea Selatan, dan lain-lain. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah sistem ekonomi komando. Apa itu sistem ekonomi komando? Biasa disebut juga dengan sistem ekonomi terpusat. Itu sebuah sistem ekonomi di mana seluruh kegiatan dan sumber daya dikelola dan dikendalikan oleh pemerintah. Sementara masyarakat hanya menjalankan ketentuan yang telah ditetapkan. Sebagian besar, sistem ekonomi komando dikendalikan oleh pemerintah yang terlibat dalam proses produksi, mulai dari peralatan hingga fasilitasnya. Faktor dominasi dapat terlihat jelas pada sumber daya yang berharga. Hal ini karena sesuatu yang mampu menghasilkan keuntungan terbesar akan dikuasai oleh pemerintah. Ciri dari sistem ekonomi komando adalah kekuasaan tertinggi dipegang oleh pemerintah, sumber daya dikuasai oleh pemerintah, hak milik individu tidak diakui, pekerjaan dan pembagian yang ditentukan, dan tidak ada inovasi dan kreativitas. Kelebihan dari sistem ekonomi komando yang pertama adalah pemerintah mudah melakukan pengawasan, ekonomi cenderung lebih stabil, tidak terjadi kesenjangan, dan tercapainya pemerataan pendapatan, dan pemerataan ekonomi dapat dikontrol dengan baik. Sedangkan kekurangan dari sistem ekonomi komando adalah pemerintah memonopoli perekonomian, hak individu tidak diakui, pertumbuhan ekonomi lambat, kreativitas dan inovasi terhambat, dan adanya praktik monopoli yang dilakukan oleh pemerintah. Secara umum, negara-negara yang menerapkan sistem ekonomi komando antara lain Kuba, Rusia, Korea Utara, dan sebagian besar negara-negara di kawasan Eropa Timur. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang sistem ekonomi campuran, yang merupakan sebuah sistem yang memadukan antara dua jenis sistem ekonomi, yaitu bisa dikenal dengan sebutan dual ekonomi, karena menggabungkan aspek kapitalisme dan sosialisme. Kemunculan sistem ekonomi campuran sebenarnya merupakan solusi atas pertentangan ideologi liberalisme atau kapitalisme yang memakai ekonomi pasar dengan pemegang ideologi sosialisme atau komunisme yang memakai sistem ekonomi komando. Karakteristik atau ciri dari sistem ekonomi campuran, yang pertama adalah hak milik diakui, tetapi ada pembatasan. Kemudian, adanya kebebasan individu dan kreativitas. Kemudian, kepentingan umum diutamakan. Kemudian, campur tangan pemerintah berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Dan pelaku ekonomi terdiri atas individu, pemerintah, dan swasta. Kelebihan dari sistem ekonomi campuran, yang pertama hak individu diakui oleh pemerintah. Kemudian, mudah mengendalikan harga. Pemerintah mengutamakan kemakmuran warga. Perekonomian cenderung stabil dan swasta tidak dapat semena-mena. Sedangkan kekurangan dari sistem ekonomi campuran adalah pemerintah memiliki tanggung jawab besar dibandingkan swasta. Pemerataan pendapatan sulit didapatkan, pertumbuhan ekonomi lambat, kemudian swasta tidak dapat memaksimalkan keuntungan, dan adanya pembatasan sumber produksi pemerintah dan swasta sulit untuk ditentukan. Contoh dari negara-negara yang menerapkan sistem ekonomi campuran antara lain Indonesia, India, Filipina, Malaysia, Maroko, Prancis, Mesir, dan Australia. Baik, sampai di sini dulu untuk belajar bareng kita dan nantikan video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.